Selamat malam. Selamat kembali ke dalam acara 1 jam dengan Ali Baser Suryo. Kita berbahagia sekali malam ini kita datangi seorang tamu yang cukup penting. Derajat Panjabi sebagai Corporate Affairs Director dari Microsoft Indonesia. Selamat malam Pak Derajat. Selamat malam Pak Ali. Datang di studio ini. Wah, bukan main nih. Terima kasih undangannya Pak Ali. Terima kasih, anytime. Pak Derajat, mungkin sedikit banyak yang belum mengenal dengan Derajat. Backgroundnya dulu sebelum bergabung dengan Microsoft pernah di oil and gas dan mineral resources selama 12 tahun. Pendidikannya di berbagai dunia, bukan main. Anda bergabung dengan Microsoft Indonesia sudah 3 tahun ya Pak. Betul Pak Derajatnya. Nah, orang mengenal Microsoft karena sendirinya ingat Bill Gates dan produknya itu di hampir tiap laptop yang ada tuh sebutin namanya. Tiap kita buka screen-nya, layarnya ada Microsoft. Apa yang bikin Anda tertarik untuk gabung dengan Microsoft? Microsoft is a unique company, is a successful company. Itu yang membuat saya tertarik untuk bergabung. Satu itu. Padahal saya tidak mempunyai background IT sama sekali. Tapi dengan berbekal pengalaman bekerja 6 tahun di Papua, di Freeport, lalu di Rio Tinto, lalu di Inokal dan Santos, semua di oil and gas mining company. Berbekal pengetahuan itu ditambah education yang saya dapatkan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, saya melihat saya bisa bergabung dengan Microsoft dan bisa juga memberikan kontribusi tidak hanya kepada perusahaan tapi kepada masyarakat di Indonesia. Begitu ya. Nah, bicara mengenai Microsoft sudah berapa tahun mereka di sini? Microsoft sudah 15 tahun berada di Indonesia. Kami memiliki kurang lebih 100 pegawai di Microsoft Indonesia. Kami berkantor di gedung Jakarta Stock Exchange di lantai 18 di Tower 2. Begitu? Ya. Apa yang membuat mereka berminat untuk membuka satu usaha di Indonesia? Tentu saja populasi besar, challenge yang besar. Mungkin menurut pandangan Anda, Microsoft di Indonesia itu buka operation Indonesia, kenapa? Menurut saya dan saya rasa juga menurut banyak perusahaan, Indonesia merupakan suatu negara yang penting atau market yang penting. Bapak tadi sudah menyebutkan salah satu indikatornya adalah populasi, sekitar 240 juta penduduk berada di sini. Bahwa bayangkan sepertiga penduduk Asia Pasifik ada di sini, ya kan? Lalu kedepannya juga sangat baik Pak, sangat promising dari sisi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Saya melihat beberapa referensi dan beberapa literature di internet maupun di beberapa majalah atau buku-buku. Indonesia pada tahun 2011 itu GDP growth-nya akan mencapai 7%. Dan Bapak juga mungkin saya rasa aware mengenai BRIC country, Brazil, Rusia, Indonesia. Indonesia belum, India, China. Nah, nanti mudah-mudahan jadi BRICS, ada Indonesianya di dalam. Saya rasa Indonesia bisa masuk dalam grup itu karena melihat potensi yang sangat besar. Tapi saya bukan di Microsoft, saya tidak sebagai business person. I'm not a marketing director. Saya corporate affairs director. I'm responsible untuk corporate affairs dan juga citizenship. Kami sebutnya citizenship atau kewargaan, atau yang di perusahaan lain atau di masyarakat sering dikenal corporate social responsibility. CSR. Ya, CSR. Dari sisi CSR, dari sisi pandangan CSR, Indonesia juga sangat penting, Pak. Saya melihat digital gap di Indonesia sangat besar. Sebagai gambaran untuk Bapak, satu PC rasionya PC dengan student dengan siswa itu di Pulau Jawa 1 berbanding sekitar 900. Di luar Jawa itu sekitar 1 berbanding 1980. Jadi Bapak lihat digital gap-nya, kesenjangan digitalnya sangat besar. Microsoft melihat hal ini dari sisi CSR atau pandangan CSR. Kami harus sebagai warga perusahaan yang baik, kami juga memikirkan bagaimana masyarakat, baik siswa,
tidak hanya pelaku bisnis untuk mendapatkan akses teknologi yang lebih memadai. Begitu Pak. Bicara mengenai digital divide, itu bicara ini Indonesia ya, antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, atau Jakarta dengan di pelosok-pelosok di luar Jakarta. Perbandingan dengan negara tetangga bagaimana kita? Posisi kita di mana? Antara Indonesia misalnya dengan Malaysia atau negara ASEAN lainnya. Perbandingannya bagaimana tuh? 1 banding berapa? Saya pernah melihat suatu diagram atau grafik yang menunjukkan posisi Indonesia. Dilihat dari ICT industry, Information Communication Technology Industry. Nah, Indonesia itu ada di stage 1. Sementara ada di negara-negara ada yang berada di stage 2, 3 sampai ke stage 5. Negara-negara yang maju seperti Switzerland, United States, dan lain-lain itu berada di stage yang paling tinggi. Tapi di negara-negara tetangga kita, saya rasa Malaysia juga lebih advance. Vietnam sekarang Bapak ke hotel bintang 3 di sana, kecepatan internetnya juga sangat baik. Nah, itu juga masih satu grup di stage 1, tapi mereka lebih cepat sepertinya perkembangannya dibandingkan di Indonesia dari sisi ICT industri ya Pak. Dari situ ya. Yeah.